pemirsa Love Channel Medan, salam jumpa kembali Horas. Salam dari kami Kota Medan buat seluruh pemirsa yang diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan atas seizinnya kita boleh melangkah memasuki tahun 2023. Luar biasa. Ini semua hanya karena pertolongan Tuhan. Mari kita song-song tahun 2023 berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Bunga mawar indah menawan, harum mewangi warna merah. Mari kita percaya firman Tuhan karena kita adalah anak-anak Allah. Baik pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, untuk mengawali pelajaran kita terlebih dahulu berdoa yang dipimpin oleh Ibu Tina. Kita berdoa, terpujilah Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. 1 tahun kami telah bersama dengan pemirsa di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, dan kami sudah tiba di tahun yang baru, tahun 2023. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan, mengucap syukur atas pemirsa yang keadaan sehat-sehat saja. Biarlah damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kami hari ini dan untuk selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih atas doanya buat kita semua. Pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, lovers kita yang semakin eksis sudah mempersiapkan ulasan yang menarik untuk disampaikan kepada kita. Mari kita sapa. Salam Ibu Tina, apa kabar di tahun baru ini? Shalom Ibu Erita, sangat kabar baik. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saya mau menyampaikan selamat tahun baru. Tahun 2023. Tentu ini adalah sesuatu hal yang baru dan terbaik buat kita. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh jumpa. Secara pribadi maupun secara lovers, saya mengucapkan mohon maaf. Bila mana selama tahun 2023 ada kata yang salah, ada tampilan yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Salam Ibu Rina, apa kabar di tahun 2023 ini? Shalom Ibu Rita, shalom lovers, shalom pemirsa Love Channel Medan, kabar baik. Selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik dan sukacita di tahun 2023 ini. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rina. Salam pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dimanapun berada. Saya Erita Siburian. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Semoga di tahun 2023 ini kita semakin diberikan berkat dari Tuhan dan kesehatan yang berlimpah. Dan kita tetap setia di jalan kebenaran Tuhan. Mari belajar, mari berbagi, Tuhan memberkati. Baik pemirsa, saat ini kita kembali boleh belajar firman Tuhan. Pelajaran triwulan pertama, pelajaran 1 tahun 2023. Judul buku, Mengelola bagi Sang Guru Sampai Dia Datang. Sepanjang triwulan ini kita akan mempelajari rencana Allah dalam hubungan kita dengan Dia. Dan dengan jelas melihat bagaimana kita dapat mengembangkan kepercayaan yang begitu dalam sehingga kita akan tetap setia kepadanya bahkan sampai pada saat kita tidak dapat membeli atau menjual. Baik pemirsa yang berkati Tuhan, kita masuk pada pelajaran pertama. Judulnya adalah bagian dari keluarga Allah. Menarik sekali. Sebagai ayat inti tertulis pada 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Pemirsa, hati Allah merindukan anak-anaknya di dunia, dengan kasih yang lebih kuat dari kematian, dengan menyerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dia telah mengaruniakan seluruh surga kepada kita dalam satu pemberian. Pada pelajaran pekan ini, para lovers kita yang tetap eksis akan menyampaikan ulasan bagaimana kita menelaah kesempatan dan tanggung jawab menjadi bagian dari keluarga Allah.
Baik, kita akan mendengarkan ulasan pertama pelajaran ini dari Ibu Rina. Silakan Ibu Rina. Terima kasih Ibu Rita, pemirsa Love Channel Medan, kita sampai pada pelajaran kita hari Minggu. Kita adalah bagian dari keluarga Allah. Pada awal pelayanan Yesus, Dia mengatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Kita boleh baca dalam Matius 6 ayat 9. Kemudian dia mengulangi doa yang sama secara pribadi kepada murid-muridnya dalam Lukas 11 ayat 2. Dan sekarang Yesus mengatakan kepada kita untuk memanggil Bapanya dengan Bapa kami yang di sorga. Ketika Yesus bertemu dengan Maria setelah kebangkitannya, Maria ingin memeluk Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan engkau memegangku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 8. Kita memiliki Bapa yang sama dengan Yesus. Dia adalah saudara kita. Kita semua adalah saudara-saudarinya di dalam Tuhan. Yesus menjadi anggota keluarga di dunia, sehingga kita dapat menjadi anggota-anggota kerajaan surgawi. Keluarga di surga dan keluarga di bumi. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 6, halaman 493. Berbeda dari pandangan tentang penciptaan yang mengatakan, kita ini hanya semata-mata produk alam yang dingin dan tidak dipedulikan. Tetapi Alkitab suci tidak hanya mengajarkan bahwa Allah itu ada, tetapi Dia mengasihi kita dan berhubungan dengan kita dengan cara yang penuh kasih. Sehingga gambaran keluarga sering digunakan dalam kitab suci untuk menggambarkan hubungan itu. Allah menyebut orang Israel umatnya dan kita anak-anaknya, atau merujuk kepada Allah sebagai Bapa kita. Poinnya tetap sama. Allah mengasihi kita sebagaimana keluarga seharusnya mengasihi satu dengan yang lain. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pada hari Senin. Judulnya, Allah adalah pemilik segala sesuatu. Dalam buku Tawarik pasal 17 mencatatkan bagaimana kerinduan Raja Daud untuk membangun rumah bagi Allah. Dia berbagi kerinduan itu dengan Nabi Nathan, dan Nabi Nathan menjawab, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. 1 Tawarik 17 ayat 2. Tetapi malam itu firman Tuhan datang kepada Nathan dan memerintahkan untuk mengatakan kepada Raja Daud, karena dia adalah raja yang selalu berperang, dia tidak dapat membangun rumah untuk Allah, tetapi anaknya lah yang akan mengerjakannya. Tetapi Daud bermohon, ya Tuhan, paling sedikit menggambar rencana atau menyediakan bahan-bahan bangunan itu. Ketika permohonan itu dikabulkan, maka Daud menghabiskan sisa hidupnya untuk mengumpulkan sejumlah besar batu yang dipahat, kayu, besi, perak, dan lain-lain. Ketika semua telah tersedia, maka Daud memanggil seluruh pimpinan Israel untuk berkumpul dan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Dan Daud berkata dalam doanya, apapun yang kami kumpulkan, itu semua berkat kuasa Tuhan. Poin pentingnya untuk kita semua, apakah kita kaya atau miskin, Tuhanlah pemilik yang sesungguhnya untuk segala sesuatu yang ada, termasuk apa yang kita miliki. Tidak peduli seberapa keras, rajin dan jujur kita telah bekerja untuk mendapatkannya. Kalau bukan karena Allah dan kasih karunia-Nya, kita tidak akan memiliki apa-apa. Kita harus hidup dalam kesadaran bahwa Allah pemilik semua yang ada. Untuk itu, marilah kita memuji dan berterima kasih kepada-Nya atas kebaikan-Nya untuk kita. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari Selasa. Judulnya, sumber daya tersedia bagi keluarga Allah.
Karunia terbesar Allah bagi anak-anaknya adalah Yesus Kristus yang membawa kepada kita damai, pengampunan, kasih karunia untuk hidup dan pertumbuhan rohani, dan yang terakhir, pengharapan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Maka keselamatan adalah karunia besar, dan bersama dengan keselamatan Allah, Allah memberikan kepada kita begitu banyak lagi. Apa itu? Kepada mereka yang khawatir dengan makanan, minuman, dan pakaian, Yesus menawarkan kelegaan dengan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Ketika Yesus berbicara kepada muridnya sebelum Dia pergi ke surga, Dia menjanjikan kasih karunia Roh Kudus untuk menghibur mereka. Dan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kau selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kemudian Roh itu sendiri memberikan karunia-karunia rohani yang ajaib kepada anak-anaknya. 1 Korintus 12 ayat 4-11. Singkatnya, Allah di dalam Dia, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Allah memberikan napas kepada semua orang. Dan yang terakhir, pemirsa Love Channel Medan, apapun yang kita punya saat ini, materi, talenta, marilah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, karena kita adalah bagian dari keluarga Allah. Terima kasih Ibu Erita. Terima kasih Ibu Rina. Saya dapat simpulkan tadi bahwa kita memiliki Bapa yang sama dengan Yesus, Dia adalah saudara kita dan kita semua adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Ibu Rina. Baik, pada kesempatan selanjutnya Ibu Tina akan mengulas pelajaran selanjutnya. Silakan Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita. Pemirsa yang saya kasihi, mari kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu untuk pelajaran hari Rabu dan hari Kamis. Adapun judul pelajaran hari Rabu adalah tanggung jawab anggota keluarga Allah. Pemirsa, kenapa ada tanggung jawab? Tanggung jawab ada karena adanya tugas. Coba kita memikirkan rumah tangga kita, ya. Semua anggota keluarga memiliki tugas. Baik, secara alkitabiah, tanggung jawab ini adalah hukum atau perintahnya. Pemirsa boleh baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Nah, apakah yang menjadi landasan tugas tanggung jawab atau hukum Allah ini, saudaraku? Bagaimana di rumah tangga atau di dalam organisasi adanya tanggung jawab itu, apa landasannya? Landasannya adalah Ulangan 6 ayat 5. Saya akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya, saudaraku, tanggung jawab atau tugas kita itu, kita harus melakukannya dari hati yang paling dalam. Karena apa, pemirsa? Ya, tanggung jawab di dalam diri kita pribadi, di dalam rumah tangga, di dalam gereja, masyarakat, itu ada gunanya, yaitu apa? Menjalin hubungan, komunikasi yang arahnya adalah kemajuan, persatuan, kasih. Nah itu saudaraku. Kalau tidak dari hati, semuanya itu akan menjadi bersungut-sungutan. Ya, bila kita menuruti hukum dengan segenap hati, pemirsa,
maka hasil akhir perbedaannya adalah hidup dan mati. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 27 ada ilustrasi demikian. Yang pertama, seseorang mendirikan rumah di atas batu yang kokoh. Dan yang kedua, seseorang mendirikan rumahnya di atas pasir. Baik, bagaimana untuk mengetahui bahwa ini akan abadi? Yaitu ketika ada bencana. Seseorang yang mendirikan rumah di atas batu, pemirsa, ketika ada bencana, rumah itu tetap kokoh, berdiri teguh, ya, kuat. Nah, tetapi bagaimana rumah yang didirikan di atas pasir, ketika bencana datang, maka semuanya hancur berantakan. Itulah kematian. Baik pemirsa, kita akan lanjut di dalam pelajaran hari Kamis dengan judul Harta di Surga. Pelajaran ini berdasarkan pada firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Mari kita sama-sama membacakannya. Yaitu, janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lalu ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pemirsa, Yesus mengamarkan kita untuk menjaga semua dalam sudut pandang yang benar. Apa itu sudut pandang yang benar? Apakah artinya menyimpan harta di surga? Mudah, saudaraku. Tidak lain menjadikan Allah dan pekerjaannya pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Daripada menjadikan uang yang pertama dan yang terutama. Contoh terbesar di dalam Alkitab adalah Abraham, bapak orang percaya, yang tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan, pemirsa. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya waktu itu belum berubah namanya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Nah, pemirsa yang dikasihi Tuhan, ayat ini cukup buat kita mengerti bahwa kita adalah untuk menjadi berkat. Jadi mereka yang hidup di dalam iman, seperti Abraham hidup dalam iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Bapa orang percaya yang beriman itu. Tertulis di dalam Galatia 3 ayat 9. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ibu Tina. Pelajaran yang begitu memberikan kepada kita pengertian daripada judul pelajaran kita sepanjang satu pekan ini. Pemirsa, kita sudah mendengarkan ulasan yang disampaikan oleh lovers kita. Jadi pelajaran yang dapat kita renungkan pada sepekan ini. Kesimpulan dari pelajaran 1 dengan judul tadi bagian dari keluarga Allah. Bahwa rencana Bapa yang semula adalah untuk menciptakan sebuah keluarga besar di bumi. Siapa keluarga itu? Lovers dan pemirsa sebagai umat Tuhan. Kita akan menjadi bagian dari keluarga surgawi. Karena kita memiliki Bapa yang sama dengan Yesus, ya. Dia adalah saudara kita dan kita semua adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan. Allah adalah pemilik segala sesuatu. Poinnya itu di situ penting. Dia adalah pemilik yang sesungguhnya untuk segala hal yang ada, termasuk apa saja yang ada. Sumber daya tersedia bagi keluarga Allah. Singkatnya,
Allah yang di dalam Dia, di mana kita hidup. Bahwa penting bagi kita menyimpan harta memang di surga, yaitu menjadikan Allah dan pekerjaannya pertama dan terutama. Yang terpenting dalam kehidupan kita, lovers dan pemirsa Love Channel yang berbahagia dimanapun, dalam kehidupan kita ialah kasih kepada Allah. Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, memelihara perintah-perintahnya. Luar biasa pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Demikianlah ulasan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan yang indah ini. Kami tetap berharap kepada pemirsa, mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi dimanapun berada. Agar firman kebenaran ini melalui Roh Kudus kita dikuatkan semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih dan kembali kita akan tutup pertemuan kita ini dengan doa yang disampaikan oleh Ibu Rina. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kesempatan yang baik. Kami telah belajar firman-Mu yang mengatakan bahwa kami adalah bagian dari keluarga Allah. Terima kasih Tuhan kesempatan itu. Kiranya pelajaran ini boleh mengambil tempat di hati kami dan sukacita boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rina. Sekali lagi terima kasih kepada lovers. Terima kasih kepada seluruh pemirsa. Tetap kita kembali bertemu dan kami mengundang pada pertemuan pekan mendatang dengan pelajaran yang lebih menarik lagi. Dan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sepanjang 1 triwulan ini. Semoga pemirsa di tahun yang baru ini, kiranya berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Terima kasih. Salam. Shalom. Shalom.